Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau ada kegiatan ini sidang skripsi. Kita baru sampai di kampus tercinta. Alhamdulillah masih sepi. Doain ya teman-teman biar lancar sidang skripsinya, biar lancar, nggak ada hambatan. Amin. Masih sepi kayaknya motor Om Januar tuh. Nah, kita cari nama siapa yang ada di sini. Oh iya, ternyata di sini nih. Keadaan ruangannya kosong. Masih kita nunggu dosen pembimbing. Tadi habis kegiatan tes tulis dulu ya, tes komprehensif. Mudah-mudahan nilainya bagus ya teman-teman. Kita udah masuk nih teman-teman, masuk ruangan. Pak dosen pengujinya udah datang, tinggal satu lagi dosen pengujinya belum datang. Doain ya teman-teman ya. Amin. Bisa melaksanakan tahapan yang menjelang akhir meraih gelar sarjana manajemen adalah salah satu pilihan dan keseharian kalian dalam menempuh gelar sarjana ini. Mudah-mudahan membawakan faktor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan membawa ilmu yang baik dan tidak hanya sekedar menambah gelar di tanda namanya saja dengan kami dari kandidat. Mudah-mudahan kemudian bermanfaat kalau itu lainnya gelar sarjana manajemen. Salawat dan salam semoga tetap kalau sampaikan kepada orang tua yang belum masih belajar, masih singa, yang tidak punya sekarang kepada dirinya, yang telah mendorong dan mendoakan teman-teman semuanya ada di mana ketika mereka belajar. Tidak mudah ya, tidak mudah untuk mereka. Sekali lagi, adik-adik jangan hanya mencari rezeki mas. Silakan.
Sal, ada rasa kosong nggak? Udah siap ini tuh di kawan-kawan. Buat bapaknya ada? Punya? Mau dibuat saya? Oh, Kasar. halo. Ke depan. Silakan presentasi ya selama diterima atau kemudian gambaran ini singkat padat. Saya izin mempresentasikan karya skripsi saya untuk PPS. Ini pakai tongkat dulu Pak? Ya terserah. Baik. Pertama kita akan diskusi dari pengenalan yang memberikan di mana sehingga saya pembahasan ini bisa terjadi serta kalau sekarang tetapi kayak juga ini kita bisa paham. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Mauludi Lutfi, STM, serta dosen pembimbing dan Ibu Vika Khaifatul Barok selaku dosen pembimbing kedua. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan sedikit karya saya yang untuk pemeriksaan kelulusan. Di sini saya mengangkat tema dalam pengaruh karakteristik individu dan cara pasangan dalam kerja pada pegawai itu berdasarkan kereta api di seluruh provinsi Banten. Karena kebetulan ini program saya, ini ada saya berdasarkan tes di seluruh provinsi Banten yang berdasarkan visi dan misi dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Sekarang ini hasil observasi pegawai tugasan dalam bangsa Indonesia masih ada menggunakan alat yang tidak sesuai yang tidak semi otomatis sehingga lamban dan berbahaya dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga masih ada pegawai yang kurang taat terhadap administrasi yang menyebabkan hasil kerja kurang sesuai. Serta permasalahannya tantangan dan masalah dalam sektor transportasi di seluruh Indonesia umumnya masih berupa persoalan kegiatan keselamatan, dan juga karena masih ada tingkat keselamatan yang rendah serta tingkat keselamatan yang tinggi dan biaya transportasi yang tinggi. Misalnya, apakah terdapat malapraktik individu dan secara prasarana terhadap kinerja pegawai pintu petasan kereta api dan mikro pemerintah provinsi Banten? Terhadap pegawai pintu petasan kereta api di Provinsi Banten, serta manfaat penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai masalah manajemen sumber daya manusia khususnya menyangkut karakteristik individu, secara prasarana dan kinerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh karakteristik individu dan secara prasarana terhadap kinerja pegawai pintu berdasarkan kereta api dinas perhubungan Provinsi Banten. Variabel pertama yaitu karakteristik individu adalah atribut dan identitas unik yang dimiliki oleh setiap orang. Variabel ini mengacu pada sifat-sifat mendasar dalam individu tersebut dapat mengalami perubahan jika dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima dan lingkungan tempat mereka tinggal. Untuk variabel kedua, X2-nya, menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Sarana merujuk pada
segala hal yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana mengacu pada segala hal yang menjadi penunjang utama dalam terlaksananya suatu proses. Sedangkan Y-nya, menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana merujuk populasi ini saya ambil dari semua pegawai yang bertugas sebagai penjaga PPP lintasan yang terdiri dari 32 orang. Jadi saya berjenuh karena jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain pendekatan deskriptif. Untuk skala kriteria penilaian saya menggunakan skala 1 sampai 175 sangat tidak baik, 180 sampai 2,9 tidak baik, 260 sampai 3,9 sedang, 3,40 sampai 4,11 baik, 420 sampai 5,0 sangat baik. Untuk tes analisis instrumennya saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Untuk tes analisis datanya, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji hipotesis. Untuk hasil uji multikolonialitas berdasarkan tabel di atas diketahui nilai toleran variabel karakteristik individu dan sarana prasarana sebesar 0,294, nilai V variabel sebesar 3,47, dan nilai V berada di antara angka 1 sampai 10, maka model dinyatakan bebas dari gejala multikolonialitas. Selain itu, diketahui nilai toleransi setiap variabel. Jika nilai toleransi setiap variabel lebih besar dari 0,10, maka disimpulkan model bebas dari gejala multikolonialitas. Artinya, variabel independen tidak saling berhubungan atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil dan uji Glaser di atas dapat diartikan bahwa dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, menunjukkan dari nilai signifikansi p-value variabel karakteristik individu sebesar 0,941, sarana prasarana sebesar 0,751. Hasil tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini disebut karena nilai probabilitas signifikasinya yang di atas 0,05 atau di atas 5%. Untuk koefisien regresi, nilai konstanta sebesar 5,623. Artinya apabila variabel karakteristik individu dan sarana prasarana sama dengan 0, tidak ada perubahan, maka variabel kinetis sebesar 5,623. Nilai koefisien regresi variabel karakteristik individu pegawai sebesar 0,815. Artinya jika variabel karakteristik individu meningkat sebesar 1%, maka kinerja pegawai juga akan meningkat sebesar 0,815 atau 81,5%. Untuk hasil analisis korelasi dan determinasi parsial, berdasarkan tabel di atas, variabel karakteristik individu terkait hubungan atau korelasi dan kinerja pegawai tidak terjadi nilai zero order sebesar 0,939, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara karakteristik individu dan kinerja pegawai karena berada di interval 0,800 sampai dengan 1000. Selanjutnya,
nilai koefisien korelasi dan determinasi ganda. Berdasarkan tabel ini diketahui R sebesar 0,945, artinya korelasi antara variabel karakteristik individu dan sarana prasarana kerja terhadap variabel kinerja pegawai sangat kuat, berada di interval 800 sampai 1000. Hasil uji tersebut juga menunjukkan nilai R sebesar 0,85, artinya persentase sumbangan pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap variabel kinerja pegawai adalah sebesar 89,5%, sedangkan sisanya sebesar 10,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk uji parsial, variabel karakteristik individu memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel, yaitu T tabelnya di sini 6,853 lebih besar dari 1,697, dan mentaraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada penyebab itu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintahan Provinsi Banten. Untuk variabel sarana prasarana memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,899 lebih besar dari 1,697, dan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sarana prasarana secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten. Kesimpulannya Bu, hasil pengujian hipotesis H3 telah memberikan terhadap pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai. Dari hasil uji F diperoleh nilai F itu sebesar 123,405 dengan nilai probabilitas SIG yaitu 0,00, dengan nilai F itu 123,405 lebih besar dari F tabel yaitu 3,316, dan nilai C lebih kecil dari nilai probabilitas 0,5 atau nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Berarti secara bersama-sama simultan karakteristik individu dan sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sudah cukup terima kasih. Bila ada kekurangan lagi, mohon bimbingannya Bu. Dulu boleh. Dulu boleh. Para Andrea sudah lama kerja di mana? Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Sudah lama Pak? Dari 2010. Oh 2010, jadi sudah 13 tahun. Di bagian apa Pak? Pindah-pindah sih, kalau dulu sempat ada bagian timbangan yang buat nimbang pengelasan mobil itu, yang kayak di Cikarang, di Cimanuk kalau dibandingkan. Terus habis itu pindah ke bagian lain yang terakhir mengatur lalu lintas di Cikarang Merah. Kalau mulai kemarin terus sekarang pindah lagi ke ini, hampir jalan 3 tahun di pintu perlintasan. Oh perlintasan di Suruh. Oh benar ya. Tadi judulnya apa Pak? Pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai pintu perlintasan. Oh pengaruh Pak? Terus pengaruh Apa? Pengaruhnya apa? sangat jelas Bu. Caranya saya bisa memberikan dengan pintar, jadi kadang-kadang apa ya? Bisa bahas bapaknya Pak? Nah, kita kurang koordinasi aja, kan masing-masing individu beda ya. Dia ada yang kadang cerewet ngasih informasi Bu, ada yang biasa aja. Itu sangat berpengaruh. Karena kita kinerja kita itu benar-benar berdasarkan kerjasama. Jadi informasi itu penting. Misalkan sebelum itu kan pertama itu dari Boeing informasi ada
beberapa sisi petugas itu dia anggap karakternya dia baik gitu ya, terus tingkat kesadarannya di bawah juga, ya pasti dia masih tahu tuh ya sebisa mungkin sampai ke teman-teman, jadi biar teman-temannya yang di belakang posnya itu siap-siap gitu. Nah kalau terkait sarana-prasarana ya itu karena profesi saya itu langsung berhubungan dengan masyarakat langsung, terus kita juga yang satu kita namanya itu bukan bagian kita juga, jadi di dinas apa ya yang satu kita menangani. Di sana bagiannya jadi apa Pak? Kalau di lintasan kan emang ada orang PT KAI ini ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Saya juga nggak ngerti itu kerjasama seperti apa. Oh iya. Oh, seperti ini. Jadi nggak ada ya? Cuma dari di Sub aja jadi. Ada, jadi kalau menurut bagiannya kalau nggak salah kalau jalan utama itu PT KAI yang megang, kalau jalan provinsi itu provinsi, nah kalau jalur Sumur Pucung itu jalan provinsi, nah kalau jalan kabupaten jalan kota gitu. Jadi berdasarkan jalan yang melintasi kereta ini juga sih. Kalau Sumur Pucung bukan Kota Serang ya? Kota Serang cuma jalannya jalan provinsi. Oh jalan provinsi. Kalau jalan utama ini cari jadi. Nah, perencanaan. Nah sama itu jalan itu. Nah, jadi kalau jalan utama itu dari dulunya dia dibangun udah ada jalan itu. Kalau Sumur Pucung mah istilahnya dari zaman dulu dia hanya sepeda jalan melebar. Menurut Bapak sudah aman sih Pak sarana prasarana di PT KAI sudah mumpuni kan? Belum sih. Belum. Apa yang belum Pak? Nah, kita berbicara langsung dengan masyarakat, jadi kadang-kadang gini Bu, pihak saya ini misalkan dia kayak palang ya, terus kita ganti sirene, terus kita ganti namanya kita langsung berbicara dengan masyarakat itu, kita untuk masyarakat kan nggak semuanya paham keselamatan. Ada yang menganggap enteng aja pakai sobot, kan kita namanya. Nah itu karena ya akhirnya patah untuk perbaikannya. Kalau di daerah kan nunggu anggaran bahasanya. Jadi lainnya efeknya apa? Kita risi semua itu risinya apa? Ya walaupun udah ada sirine satu palanya ada, cuma karena namanya tingkat kesadaran lagi palangnya dua aja dia tahu apa gitu sebelah. Sama masalahnya. Ya, menurut Bapak kesadaran gimana ya? Kurang kira-kira apa Pak yang membuat agar masyarakat bisa belajar keselamatan dari perlintasan kereta api? Apa mungkin dari sudut spanduk kan jauh-jauh gitu kan ya? Bisa, kalau itu dari Bu, kita biasanya sekitar setengah kilo udah ada billboard ya. Billboard ada, terus kayak spa rambu-rambu itu udah lebih dari 5 kan. Jadi bikin lagi yang lebih menyeramkan. Kiri kanan gitu. Bikin lagi yang lebih menyeramkan jadi ya, biar masyarakat kayak takut. Kalau cuma di bawah. Kalau kemarin sih hasil kita apa ya kayak penambahan mutu ini ya bersama Pak Polda dari pihak Polda juga, jadi pengennya tuh ada tindakan pihak jadi yang melanggar itu lah. Oh iya, oke mungkin itu bisa jadi solusi Pak. Yang melanggar perlintasan jadi langsung jadi solusi pengurangan mungkin ya kemudian. Bisa juga sih. Oke. Nah Bapak yang mau saya tanyakan ya, permasalahannya apa sih Pak yang ada pada kejadian ini? Apa permasalahannya? Jadi itu masih kurangnya sarana yang di awal survei Indonesia itu masih untuk pegawai maupun masyarakat sekitar ya masih kurang tingkat fasilitasnya sama yaitu sama pegawainya kayak karakter masing-masing pegawai itu beda kadang-kadang dalam satu pos itu misalnya 4 orang yang ini kayak dia lebih bersosialisasi sama masyarakat yang ini enggak seperti itu sih. Oke, Makanya harus ada kayak pembinaan biar satu kakak satu ini gitu. Nah, justru dengan adanya seperti ini harusnya bisa membantu ya Pak ya. Harusnya bisa membantu. Berapa Pak ini kan populasinya? 32. Sampelnya berapa? 32. 32. Itu saya bagi 8. Kuesionernya apa Pak di sini? Yang paling banyak? Apa pertanyaannya? Iya, kuesioner yang paling. Itu kalau untuk karakteristik individu dia kalau secara ini bisa bekerja dengan mandiri, terus bisa pegawai ini bisa bekerja dengan mandiri juga, terus karena ada lagi pertanyaan beberapa untuk dia bekerja ini bisa memaksimalkan peralatan yang ada tidak. Nah kalau untuk peralatannya itu menurut petugas ini peralatan yang ada itu udah cukup belum, udah mumpuni belum, terus secara
ya orang kerja udah bisa dijangkau dengan kendaraan roda 1 tahun, roda 2, roda 4, tidak seperti itu. Sesuai nggak sih Pak dengan hasil penelitiannya dengan di lapangan sesuai nggak? Bisa sangat sesuai itu. Ya itu berarti kalau saya bisa anggapan lebih pintar lagi mungkin langsung dari soalnya pada saat saya mau ngambil itu juga Bu, lagi booming-boomingnya kayak di Kabupaten Serang, odong-odong yang tertabrak gitu. Oke, iya kemarin ya ini ya. Yang stadion baru, stadion kan itu kan mau ditutup. Cuma si driver ini maksa untungnya penumpangnya loncat. Terus drivernya apa? Ini dari Penumpangnya selamat? selamat. Justru kalau nggak ada alibi si penumpang ini, si petugas sudah pasti kan bersama masa. Oh, tapi semuanya kita memang si drivernya ya pengakuan darinya. Iya. Jadi loncatnya itu pas di luar. Iya. Jadi Yang di stadion sini. udah masuk. Ya kalau si driver itu ngerasa masih jauh atau gimana itu ya si penumpangnya loncat aja. Penumpang misalkan penumpang ya udah dia karena kalau si ini masalah penumpang Di luar, kan di luar ini apa di dalam depan pasti ya kan loncatnya. di dalam. Tapi masih ada juga. Maksudnya masih ada space dari kereta ya. Makanya kalau nggak ada alibi dari si penumpang ini, petugas itu kena sebab Ada petugas sampai di situ. ada. Jadi sekarang itu yang menurut Palangnya sudah ada gini nggak Om ya? Ada emang pas palang tuh ada emang bener-bener nggak bener gitu. Emang masih ada bisnisnya juga kali. Ada yang bilang nggak udah dengar kalau ada suara kereta. Gitu. mitosnya setan budek gitu. Iya. Tapi emang saya sendiri pernah ngalamin pas naik motor tiba-tiba di situ tuh di jalan tiba-tiba nggak kedengar. Untung dia megangin palang gitu loh. Jadi terus ada kalau nggak salah agak jauh kan ya posisinya. Tapi emang nggak apa? Mungkin kurang itu jauh himbauan dan lain-lain. Nah terus selanjutnya Pak, kira-kira Pak ya indikator apa aja sih Pak yang ada di setiap variabel Bapak ambil? Indikatornya apa aja? Indikator apa yang diambil di setiap variabelnya? Berapa aja? Ini kalau itu yang bertanya tadi. Coba dilihat di silakan dibuka aja Pak. Abah ada yang bagus ya? Kerjanya ada nggak? Enggak, ada yang bagus itu suaranya. Kita dari itu tidak tahu ada mas. Jadi saya telepon lah. Dilihat kalau di pasar. Ekstraversi. Indikatornya ekstraversi. Kewajiban misi dan lingkungan mengekspresi seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Kalau karakteristik individu satu ekstraversi yang diberikan sebagai extraversion merujuk pada diskresi kepada lingkungan yang intervensi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mempengaruhi sebagai membangun sosial. Kedua, agreeabilis atau jenis-jenis kesepakatan Sebenarnya jangan dibaca oleh kata belum kerja. Iya. Indikator variabel tahu apa variabel? Tahu. Masalah yang diteliti karena apa variabel yang diteliti? Karakteristik individu. Nah, indikatornya apa bu? Sebuah aja. Ciri-ciri kan karakter itu ciri-ciri karakter itu apa saja? Sudah yang Pertama itu ya, pertama bisa diajak kerjasama, terus bisa bekerja mandiri, bisa bersosialisasi dengan tempatnya bekerja sekitar tempat yang bekerja. Kalau karakteristik individu, kalau indikator syarat pelaksananya itu lokasi syarat pelaksana yang mudah dijangkau, terus
kelengkapan sarana prasarananya sama kelayakan sarana prasarananya. Oke, apa sih Pak hasil dari penelitian ini? Apa hasil dari penelitian? Hasil dari penelitian itu kalau menurut saya yang masih perlunya dari pihak instansi saya untuk memberikan pelatihan atau pengembangan ilmu terkait karakteristik individu dan juga untuk melengkapi sarana prasarana yang belum menyadari seperti itu. Karena masih ada poin-poin yang masih kurang. Jadi untuk melengkapi poin-poin yang kurang itu diharapkan ada penambahan kayak pelatihan seperti itu. Oke. Nah, kesimpulannya apa sih Pak? Kesimpulan dari penelitian. Kesimpulannya itu pengaruh karakteristik terdapat pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap ini. Menurut Bapak, saran yang paling penting yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Berkendara dalam masalah pengendara ini, Pak, sebenarnya apa? Kira-kira saran yang paling penting yang dibutuhkan. Ya itu jadi diharapkan sering kasih pelatihan buat menambah ilmu manajemennya, manajemen pegawainya juga pelatihan dan juga buat kelengkapan peralatannya. Kalau bisa secepatnya diperbaiki gitu, kalau salah secepatnya diperbaiki seperti itu. Emang lama? Emang lama memperbaikinya? Kayak respon atasannya lama? Kadang-kadang lama, padahal laporan sudah laporan juga. Biasanya bahasanya ya itu terujung anggaran di masa sih. Terbentuk anggaran. Jadi kalau anggaran kadang-kadang menyebutnya enggak yang keuangan udah ke atas. Tapi kalau misalkan anggarannya misalkan kayak tadi kayak kalau itu Pak dan lain-lain, bukannya malah bikin bahaya semuanya. Harusnya seperti itu. Cuman saya juga tahu kalau pikirnya itu mungkin ada yang lebih urgent dibanding itu, makanya bukan kalau itu bukan keselamatan masyarakat banyak di situ Pak. Iya benar. Justru itu makanya saya sendiri juga bingung sebagai petugas. Saya sendiri tuh merasa risih gitu. Kalau pengennya secepatnya itu ya kayak itu diperbaiki seperti itu. Ya nanti kalau ada kecelakaan lagi, misalnya itu sama lagi, banyak perusahaannya lagi, banyak kain lagi, semuanya lagi. Nanti dari palang pintu, tugasnya juga nanti dari palang pintu dan lain-lain. Kira-kira hubungan antara pegawai dan atasannya bagaimana? Kalau hubungan sih baik itu, kita kalau sudah pada kejadian di sini itu salah. Terus salah kontrolin, kalau kontrolin mau dia itu kontrolin itu. Mungkin kalau yang hal kecil langsung ditanggapi. Walaupun terkait dengan hal yang mungkin penghasilannya atau mungkin dari membuat kerajaan itu. Dari berapa lama prosesnya? 12 tahun. Hubungan dengan pegawai ini juga baik ya Pak? Baik. Saya mungkin dengan saya selanjutnya. Ya. Terima kasih. Apa judulnya? Pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap Nanti yang kita itu adalah pengaruh karakteristik dan sarana prasarana. Dan biasa mungkin ngambil judul ini kalau tidak ada masalah. Iya. Sangat kali kemudian di dalam karakteristik itu maksudnya karakteristik pegawai bukan masyarakat. bukan. Maka di sini yang kaitan dengan karakteristik itu kan maksudnya kan masyarakat. Tadi itu kan persoalannya kan. Saya kira nggak jadi masalah mungkin kalau karakteristik petugas mah, karena kan sudah dipalu dan sebagainya, hanya kelemahan saja kan. Ya. Jadi pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai
pintu perlintasan. Nah, pengaruh karakteristik individu dan di sini mestinya dijelaskan pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja. Berarti yang disorot ini kinerjanya, kinerja si petugas itu sendiri. Kalau petugas penjagaan di ini penjaga pintu kereta api di bawah naungan di sub provinsi. Kalau PTKI lain lagi Pak. Kalau kita dari dinas perhubungan provinsi, jadi masing-masing wilayah tergantung jalan yang dilintasi sama anak keretanya itu Pak. Misalkan pintu di sini di Walantaka ada pintu kan di situ. Oh, Walantaka yang jalan utama itu polsek. Nah, itu PTKI yang ini. Kalau itu jalan itu dulu ada pemain PTKI. Itu di luar di sub ya, langsung PTKI. Jadi tugasnya yang mana ini di sub mengelola tentang apa? Sebenarnya sama aja fungsinya, cuma beda dia kewenangannya ke PTKI kalau itu di seluruh provinsi. Ya maksudnya tugas di seluruh provinsi dalam hal penjaga pintu kereta api dalam hal apanya? Dalam hal kayak menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi ada di situ ya penjaga pintu perlintasan kan di situ. Saya kira model di Walantaka kan nggak ada, hanya petugas penjaga pintu saja. Ya, kalau berbicara tugas tupoksi itu berarti pengamanannya saja, apa itu pengamanan, bukan di pintunya ini ya. Ya, bukan di pintunya kan bukan. Bukan di pintunya Pak. Ya pengamanan itu hanya pengamanan aja, tugasnya pengamanan karena lalu lintas yang masalah itu. Ya maksudnya setiap ada itu belum pernah ada, belum melihat petugas di sub di situ. Apa pembagian bagian jalan ya? Ya maksudnya itu berbicara kan petugas yang menjalankan itu tuh maksud si Bapak mungkin petugas yang nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu, nggak hadir di situ maksudnya. Ada, cuman kalau di kita kemungkinan karena dianggap lalu lintas yang pada masih normal. Kalau di daerah polisi ada polisi kaki Pak. Ya nggak semuanya kan ada. Kemudian kata saya yang mudah aja di sini ya, sering saya tiap hari ke situ melewat. Kalau berbicara masa tugas, karakter bagaimana menilainya, kan di sini juga nggak ada di situ gitu maksudnya mah. Sekarang yang aktif itu hanya fasilitas umum, model di Ciceri, ya, kemudian terus pas belokan itu apa? Setelah Ciceri apa namanya Kabaharan apa itu? Kabaharan situ ya, Kabaharan di situ. Dari situ kan ya yang Kabaharan atau di sana kan. Ya, kalau berbicara tugas ini terhadap individu hanya tertentu saja gitu, maksudnya hadirnya itu bukan disuk kan gitu, nggak setiap titik itu ada kan gitu ya. Makanya saya ingin pengen jelas masalah itu kereta api karena di sini yang menjadikan sama itu penjaga pintu kereta api yang diceritakan dinas perhubungan. Kalau dinas perhubungan harus seluruhnya di sini harus diceritakan objek penelitian di mana ini pintu kereta api ya kepada KAI bukan kepada disub. Kalau disub bukan penjaga pintunya tapi keamanannya, keamanan mengamankan mau masuk ke pintu itu kan tugasnya. Kalau pintunya bukan KAI kan yang berwenang. Enggak sih kalau yang pintunya yang ada pintu KAI pakai KAI kan ada di situ juga ada di situ. Karena itu saya petugasnya yang jaga. Yang di pintu. Iya. Yang jaga itu saya. Kalau saya langsung bilang. Katanya tadi dari KAISA aja. Kalau kayak itu kalau yang dia jalannya jalan nasional. Jalan nasional pakai yang yang itu ya. Kalau yang ini jalan nasional bukan? Yang di rancangan. Bukan ini Walantaka. Bukan. Itu jalan nasional. Jalan nasional berarti nggak ada yang di semua. Ada PTKI. PTKI. Ada bagiannya. Oh jadi kalau di tempat itu mah ada di situ. Ada. Oh. Jadi seluruhnya pintu yang ada di Banten itu ada berapa? Seluruhnya kalau ada yang petugasnya cuma 32. Kalau seluruh sih kalau Kemarin dia sampai cuma 32. 32. Yang hanya di bawah Mungkin belum sampai Yang provinsi aja Pak. Oh di bawah nomor kursi cuma 32. Bukan termasuk sini Walantaka. Oh. Ya kalau kan saya pengen tahu nih, pengen menilai nih karena kesalahpahaman terganggu nih kemarin juga kan ya kan sangat penting lah terhadap itu dan sebagainya itu kewenangan siapa maksudnya gitu yang model di Bogek itu provinsi
Provinsi Boge, Cijerih, Kabaharan, Sumberkecung, Tonjong Baru, Polis, Ditake. Oh, jelas. Nah itu kenapa nggak ada pintunya gitu? Maksudnya nggak ada pelang yang model di Oke nggak ada? Ada, Pak. Ada itu? Ada. Nah itu yang tadi kalau misalnya Bapak pernah ketemu mendampingi itu, saya juga. Jadi kadang ini petugas sudah kalau sistem PTKI mah kan duluan dia kan gitu ibu kalau masyarakat dulu dulu kita kan karena masyarakat itu hanya Solo main lain mata gitu. Iya. Nah itu kalau kita semua menilai itu cuma nih coba kita pas sekarang itu undang-undangnya memang tidak ada dari PTKI. Kalau kejadian masih sudah kena yang kena itu lebih sudah sama sopir. Sopir itu sih ya. Kendaraan itu ya. Kendaraan kalau sama pribadi berarti pribadi itu sama. Ya kalau masih ini sih nggak tahu ada segala macam ada petugasnya itu. Kalau dulu ya, kalau dulu masih kena ya. Sekarang udah jelas ada. Dia ilmunya PP apa gitu ya? Yang sosialisasi tahu ini sih. Ya. Kalau bicara di ini tolong dimasukin ini nggak ada gambaran dulu nih. Di bidang apa itu? Bagaimana urusan kerjaan di bidang apa? Perkereta apian ada bidangnya. Sekarang siapa kabinnya? Amin. Muhammad Amin. Iya. Muhammad Amin. Kalau bagian itu dia ya? Baru kan. Kalau tahun ini masuk sini. Kalau ke kantor soalnya nggak sekali. Iya siap. Di situ nggak diceritakan di sini kurang lebih itu gambar umum tentang objek penelitian di provinsi Banten karena kan tempat objek penelitian yang harus tahu nih harus tahu gambaran umumnya. Ini juga apa ya? Ini kurang Masih tinggi mana tuh? Hanya tupoksinya mana? Iya ini bisa di bidang lain Pak. tupoksi aja. Buat terkait apa? Visi misi aja itu tugas pokok dan fungsi. Saya birokrasi tahu ini setiap dinas itu tupoksinya. Di sini tidak tergambarkan sekalitasnya visi misi provinsinya aja. Ada jenjang berapa, pegawainya berapa, tugas ini yang PNS berapa di sini ceritain. Biar tahu kami siapa ini hanya singkat saja karena kan ini provinsi berbicara provinsi harus terinformasikan dengan jelas dan baik gitu ini yang saya kita supaya tidak di apa asal-asalannya apa di luar sepengetahuan dinas provinsi misalkan kalau ini untuk poksinya saya kira banyak nih dinas berdasarkan peraturan gubernur yaitu poksinya ada poksinya berdasarkan gubernur ini nggak ada yang intervensi hukum dari masalah dinas perhubungan provinsi Banten. Dasar hukum di dinas polisi Banten itu yang paling umum ini ada ini dinas perhubungan provinsi Banten merupakan unsur pelaksana polisinya mempunyai tugas lembaga gubernur macam-macam. Harusnya berdasarkan SK gubernur bahwa tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan itu apa saja di sini ada pelaksana. Tapi ya, tapi ini termasuk juga jumlah pegawai yang ada di sini kalau tidak itu jumlah pegawai keseluruhan apa yang bagian surat kereta api keseluruhan dulu nanti mengajukan di bidang apa di situ di bidang apa nih karena kan berbicara di dinas perhubungan bukan bidang perkerjaan bukan dinas perhubungan provinsi Banten cuma seluruh pegawai provinsi Banten juga apakah pahaminya sama saya honornya berarti double ya honor yang dari kereta api sama dan disub dan disub saja kecuali di bagian lain kayak ada pengembangan presiden, pengembangan menteri ada insentif aja mungkin ya beda-beda mereka beda yang lain konsen saya tahu makanya saya kalau lakukannya nggak tahu pikiran saya itu bertanggung jawab kayak ada dari situ tergantung lokasinya kalau daerah itu di daerah provinsi jadi saya sekarang dulu titik yang sama Pamarinsa yang tadi yang bahkan menarik sama provinsi karena kelas jalannya menarik ke provinsi menarik
Biasanya minum jadi menambah 2%. Terus untuk mengatasi masalah karakter individu itu gimana menurut Kang Diansa? Ya itu paling kayak menambah pelatihan seperti itu. Siapa pelatihan? Kan ini mau berbicara karakter masyarakat ya. Kata si Karakter individu pegawai, gimana? Ya dari kantor Pak. Kayak kemarin sempat kita ngadain kayak ada sosialisasi dari pihak kepolisian yang ada. Terus caranya pelaksananya, cara menggunakannya gimana? Kalau salah pasangan sih belum paling. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Kalau salah pasangan itu ada koordinatornya langsung Pak. Jadi kita punya koordinator. Cuma memang kita sempat nyampaikan ke dalam koleksi ya, sehingga kayak Arun juga sebelum bilang biar artinya anggarannya lumayan buat dari satu kota kecil gitu lumayan. Jadi sini itu kayak ini kereta pun ini kan sama ini. Itu buat minimalisir kayak kereta lolos. Terus berapa persen ini kontribusinya, pengaruhnya terhadap karakter dan sarana? Coba itu gimana itu ceritain. Delapan di atas itu ya berarti yang lagi makan. Berarti apakah ini sudah ditempuh kepada terpidana untuk melakukan apa kira-kira sarana Selalu. Bahkan kita tidak boleh juga kalau ada makan koordinator utama itu tidak minum itu udah. Kita lapor Pak, di mana si Reka, di mana Angketa, di mana Palang. Nama saya. biasa ya kalau anggaran untuk ukuran partisipator. Tapi kan perlahan banyak ya. Iya makanya. Nah itu saya bilang itu Pak, memang masih ada yang di atas keselamatan gitu. Dari Kenapa ada? Nggak ada. Nggak ada. Karena kayak kalau untuk makan hari gaji lama itu menurut saya kayak gitu. Sampai-sampai yang di Kebaran ada minta tolongnya PPKI langsung bilang ke PPKI saya mobil soalnya. Udah itu aja saya pengen di UKP ya. Kayak di sana apa? Yang perlu ini khusus misalkan di profesi jadi di bawah naungan bidang apa kan ya. Jadi jangan melihat terus. Ya terima kasih atas penjelasannya. Ya. Semoga apa yang saya tanyakan itu memberatkan semua dan juga belajar ke depan nanti seperti apa yang kami tanyakan dan berkaitan. Udah berapa kali sih? 13 tahun. 13 tahun. Ini baru 3 orang yang tanya. Ya terima kasih Pak. Ini tolong ini ya. Antara banyak bulan revisi ya. Nanti tolong dipanggil. Ibu di bawah ini sampai sore, maksud saya nunggu bagaimana ya? Apa? Iya. Sampai sore. Iya. Iya. Kalau si Nanti kan harus ada yudisium dulu setidaknya. kalau si ini boleh nggak? Berarti Kita sesama ke kampus ya, sebenarnya. Bersama aja tuh. Ini Pak. Ya apa-apa. Terima kasih. Bu, ini ini Bu. Iya Pak, panggil saya Siap, Faisal siap. Yusuf ya Pak ya. Faisal Yusuf. Iya Bu. Iya. Alhamdulillah udah kelar nih teman-teman, udah keluar. Lumayan lama juga. 1 jam pertanyaan, sisa pertanyaan. Terima kasih ya yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kita mau izin dulu nih. Udah dulu ya teman-teman video dari kata ayah teteh. Semoga menghibur dan dapat menginspirasi. Terima kasih.